Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Perubahan Sosial yang beranggotakan Rio Aldimar Panjaitan, Rizky Adinda Syafitri, Romiani Sibarani, dan Rutina Diva Saragi dengan materi proses, bentuk, serta strategi perubahan sosial. Selamat menonton! Proses perubahan sosial, difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ide-ide, keyakinan, hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari kelompok, ataupun dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Difusi bisa berupa perdamaian, yaitu misalnya adalah penyebaran masuknya pengaruh agama ke tanah air, atau juga dalam bentuk paksaan, yaitu contohnya diterapkannya tanam paksa di Indonesia. Selanjutnya adalah akulturasi, diartikan sebagai sebuah proses masuknya suatu budaya asing ke dalam kebudayaan suatu kelompok, sehingga kebudayaan baru yang masuk itu lambat laun diterima dan diolah tanpa menghilangkan sifat khas kebudayaan asli. Contohnya, Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Meskipun masjid masih menggunakan bangunan-bangunan seperti candi, ini adalah bukti akulturasi Islam dan Hindu-Buddha. Yang kedua, contohnya adalah tari congkek khas Betawi, yaitu terpengaruh budaya Cina dalam hal pakaian, musiknya dan gerakannya, meskipun untuk iringannya masih khas Betawi. Kemudian asimilasi merupakan pertemuan dua budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Lama-kelamaan budaya akan melebur dan menjadi kebudayaan baru. Misalnya, di Indonesia, dahulu kala wanita itu menggunakan kebaya. Maaf, ini gambarnya tidak kebaya, tapi lambat laun pedagang Cina dan pedagang Arab pengaruh Islam masuk sehingga wanita menggunakan penutup kepala ataupun hijab. Kemudian akomodasi dipahami sebagai keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial baik antara individu atau kelompok berkaitan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Intinya ini adalah sebagai keseimbangan untuk perdamaian di masyarakat. Misalnya itu ada proses mediasi, yaitu penyelesaian konflik dengan pihak ketiga, lalu ada arbitrasi, kompromi, kooperasi, dan lain. Kita akan ngebahas mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Bentuk yang pertama berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, itu nanti ada perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama, kemudian bersifat lambat, misalkan perubahan mata pencaharian dari masyarakat berburu ke masyarakat bertani, kemudian dari petani ke peternak, atau dari petani ke masyarakat industri. Itu evolusi. Kemudian ada revolusi. Kalau revolusi itu perubahan cepat, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat. Dalam revolusi sendiri biasanya ada semacam pemimpin yang kemudian menggerakkan revolusi tersebut dan ada tujuan yang kuat dari golongan yang bersangkutan, dari si pemimpin tersebut untuk melakukan yang namanya perubahan. Contoh dari revolusi sendiri, misalkan ada revolusi Prancis dan adanya perebutan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Kemudian yang kedua berdasarkan intensitas. Kalau berdasarkan intensitas itu ada perubahan kecil dan ada perubahan besar. Nah, kalau perubahan kecil itu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya apa? Misalnya perubahan mode pakaian, kemudian perubahan mode rambut dan lain sebagainya. Itu kan cuma segelintir orang yang merasakan ya. Cuma sedikit orang yang merasakan, bahkan tidak terlalu dirasakan gitu.
Kemudian untuk perubahan besar yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat secara luas atau secara umum. Misalnya penemuan internet dan komputer yang kemudian mengubah cara berkomunikasi skala besar, atau penemuan mesin uap pada zaman era revolusi industri ya, yang kemudian mengubah proses produksi dari yang tadinya penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin gitu. Kemudian yang ketiga berdasarkan penyebab. Kalau berdasarkan penyebab ini dibagi jadi dua, yaitu ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan atau plain change ya. Kemudian ada yang perubahan tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Kalau yang dikehendaki atau direncanakan yaitu suatu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, perubahan sosial ini juga sering disebut juga sebagai plain change ya. Seperti yang udah aku jelasin tadi ya, plain change. Jadi contohnya apa? Contohnya perubahan sosial yang dikehendaki. Ya, program keluarga berencana. Tujuan dia KB ya, keluarga berencana. Tujuan dia apa? Yaitu untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Kemudian berdasarkan penyebabnya kan dibagi jadi dua. Kemudian contoh yang kedua yaitu tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yaitu suatu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya adalah perubahan yang terjadi karena bencana alam. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mata pencahariannya hilang, sehingga perlu untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru dengan di tempat evakuasi. Itu untuk contoh dari perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Nah, itulah pembahasan mengenai perubahan sosial yang ada di suatu masyarakat.